Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kitabu Ahkamis Shalah, kitab yang menjelaskan tentang hukum salat. Dijelaskan di sini kata syarahnya, wa abdulus salawat salatul jum'ah, salat yang paling abdol adalah salat. Kata Rasulullah, tiap-tiap kalimat thayyibah yang kau ucapkan itulah yang menjadi makanan dan minuman. Ketika kau merasa lapar, kau ucapkan subhanallah, maka hilanglah rasa lapar. Ketika kau merasa haus, kau mengucapkan subhanallah, hilanglah rasa haus. Itu yang kita lakukan nanti di akhir zaman. Dan memang itu godaan yang paling besar, fitnah yang paling besar adalah diturunkannya Dajjal di muka bumi. Bagaimana gak berat? Makanan kagak ada, air kagak ada, hujan kagak ada. Udah begitu Dajjal datang dengan kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menurunkan hujan, bisa menyediakan makanan, dia bisa menyediakan surga dan neraka, dan dia bisa memberikan apa-apa yang kita inginkan. Yang paling gampang dipengaruhi oleh Dajjal adalah kaum wanita. Karena wanita gak bakalan sanggup untuk menghadapi itu. Apalagi dilihat anaknya pada lapar, pada haus. Begitu dia keluar dari rumah, maka dia akan langsung kena pengaruh Dajjal dan langsung jadi pengikut Dajjal. Jadi Dajjal itu punya pengaruh sihir yang luar biasa. Siapapun orang yang keluar langsung kena, terutama wanita. Karena kata Nabi, ikat perempuan-perempuanmu pada waktu Dajjal di dalam rumahmu, jangan sampai keluar. Itu Dajjal luar biasa. Dia bisa menghidupkan orang, bisa mematikan orang dengan ucapan. Coba bayangin, gimana gak besar itu fitnahnya. Kita sih jangan kayak gitu, dah takutnya kita kagak bakalan sanggup menghadapi itu ya. Tapi rumah yang di dalamnya selalu dibacakan surat Al-Kahfi tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, dan pengaruh Dajjal gak bakalan bisa tembus, karena rumah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para malaikatnya. Makanya kita disunahkan baca Al-Kahfi itu tiap malam Jumat. Kenapa enggak? Ya, Yasin sama Al-Kahfi silakan. Ya. Wal asru khamsatu aqatin wallahu a'lam. Lihat, asar itu ada 5 waktu. Wallahu a'lam. Saya pengen tanggal 30. Ya, 188 MB kan tadi. Ya 188 MB. MB bukan juga. Ada yang mau ditanyakan? Harus. Jangan sampai nggak ada pertanyaan. Ayo dong. Iya, betul. Sombong amat. Saya bilang kagak mau nanya. Ayo tuh. Dia mau nanya. Sholat tepat waktu itu sholat yang kayak gimana Pak Ustadz ya? Apa sebelum azan kita udah datang? Apa sesudah azan kita baru datang?
Kalau dalam sholat kita disunahkan sebelum waktunya datang sholat itu kita udah punya wudhu ya. Jadi yang dianggap sholat tepat waktu itu di awal waktu itu adalah permulaan waktu pertama datangnya sholat. Kemudian kita bertakbir dengan imam bareng atau sendiri pas waktu masuk. Itu disebut sholat tepat waktu atau sholat bukan tepat waktu, di awal waktu. Jadi begitu masuk waktu sholat, pas misalkan di sini zuhur jam 11:55, kemudian kita zuhur, kita azan, kemudian sholat sunnah 4 rakaat, kemudian qomat, sholat, itulah awal waktu. Gitu ya. Kemudian setelah itu sholat sunnah 4 rakaat lagi. Itu di awal waktu. Kalau kita sholatnya berbarengan dengan imam di awal waktu, maka kita mendapatkan 2 pahala. Pahala berjamaah dan pahala di awal waktu kalau kita bareng takbirnya dengan imam. Kalau kita takbirnya belakangan, artinya setelah 2 rakaat atau setelah 1 rakaat, kita nggak bisa dapat awal waktu karena kita udah keduluan takbir imam 1 rakaat atau 2 rakaat, karena kita dianggap masbuk itu. Tapi tetap dapat pahala mereka yang masuk dapatnya jamaah juga sama, jamaah juga 27 derajat juga sama 27 derajat. Jadi orang yang datangnya berbarengan takbirnya dengan imam, dia mendapatkan 27 derajat pahala jamaah. Yang masbuk juga dia mendapatkan pahala 27 derajat dan sama, cuma kadarnya doang yang berbeda. Kadarnya gimana? Emas sama, emas juga, tapi karatnya berbeda. Ada yang 24 karat, ada yang 22, ada yang 18. Nah yang 24 itu yang takbirnya bareng dengan imam. Itu 24 karat. Yang mendapat rakaat pertama dua-dua. Yang pas imam mau salam, belum salam. Oh salam gitu, dia takbir, dapat takbir, kemudian duduk sama 27 derajat juga, cuman yang berapa karat tuh? 18. Tapi tetap kan emas juga. Kalau dia nggak dapat ya berarti 1 doang, bukan emas kali, perak ya. Ini mas karatan, nggak ada mas karatan. Kalau mas karatan yang begini kali karatan. Aduh, Mas PI. Jadi biasakan sholat di awal waktu memang. Ya, biasakan sholat di awal. Susah tuh istiqomah seperti itu tuh. Ulama-ulama dulu mengistiqomahkan untuk sholat di awal waktu. Ya, itu pekerjaan yang memang sulit, tapi di sisi Allah luar biasa. Kok jam 8 saya johor, jam 8 pagi udah mau. Wah itu mah Kelebihan waktu. Itu mah mau nyari rokok mau makan. Wah lah sih. Tapi ini kalau takbir nih, kita nih sholat di takbir itu harus bersuara kencang apa biasa ya Ustaz? Kadang-kadang Allah gitu. Ada yang begitu ngagetin. Kaget tadi ya. Sebenarnya nggak usah. biasa aja gitu ya. Kalau takbir imam ya kekencengan dikit supaya makmum tahu kita takbir. Tapi kalau makmum nggak boleh melebihi suara imam. Sampai sini doang. Nggak boleh. Suara makmum nggak boleh melebihi suara imam kecuali mubaligh. Mubaligh itu adalah makmum yang menyampaikan suara imam pada barisan yang tidak didengar oleh imam. Zaman dulu ada yang namanya mubaligh. Karena zaman dulu orang sholat nggak pakai mic, nggak pakai ini. Jadi begitu panjang dari sono, panjang banget kan. Nah di barisan tengah yang kira-kira suara imam tidak terdengar oleh barisan seterusnya, itu mubalik ada di situ tuh. Jadi begitu imam Allahu Akbar, ini mubalik tugasnya menyampaikan suara imam Allahu Akbar supaya yang belakang pada dengar. Itu namanya mubalik.
Ya, tapi kalau sekarang udah ada mic nggak perlu. Tapi kalau di Mekah masuk ya. Iya, iya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Kalau kita enggak, mereka beda dengan kita. Kalau kita mazhab Syafi'i, apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita juga mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Baru